Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Kalau sehat, nggak usah rukyah ya. Ya, yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Karangmontol dan juga para sesepuh, kiai dan para asatidzah maupun teman-teman yang saya banggakan dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Sayangnya hari ini saya nggak pakai seragam. Tadinya ada pengen ini pakai baret, tapi baretnya hilang. Nggak usah. Ukuran saya besar soalnya. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramai banget ya, saya kira cuma segini top ini. Ternyata sampai sana. Masya Allah, nanti kalau reaksi gimana? Ya, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali bisa hadir di Karangmontol dengan pemandangan yang indah banget ini. Pertama kalinya saya lewat Jembatan Merah. Padahal orang Sokaraja asli, tapi belum pernah sini. Nah, saya kepengen sebelum kita nanti melakukan tutorial rukyah bareng-bareng, kita ngaji dulu sebentar. Karena inti dari ini semua adalah pemahaman kita terhadap tauhid. Itu yang paling penting. Nah, kalau di Kokam kan apa marsnya? Tauhid, ilmu dan amal ya. Nah ini tauhid ini apa? Ini penting karena yang namanya rukyah ini dimasukkan ke dalam bab tauhid, bukan hanya sekedar bab tentang tip atau tentang kedokteran atau tentang pengobatan. Rukyah ini malah masuk ke bagian dari ketauhidan atau akidah. Tauhid itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, asal katanya wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah. Esa dalam ketunggalannya, nggak ada yang serupa dengannya. Kita yakin yang berikan rezeki itu Allah, bukan jimat, bukan jin, bukan dokter, bukan peruqyah, bukan terapis lainnya apapun itu. Jadi penting kesugihan. Kita toleransi ya, mau agama lain beribadah ya silahkan, kita nggak boleh ganggu. Tapi jangan campur aduk. Ya, sholawatan di gereja, banyak. Jangan sampai Muhammadiyah begitu. Ya berarti ada teman-teman kita si jine mangan soto, si jine mangan bakso. Soto sama bakso masih nyambung. Satu es cendol, satunya soto. Yang namanya toleransi silahkan satu sama lain makan menikmati hidangannya masing-masing. Coba kalau cendolnya dicampur ke soto, enak nggak? Bikin mual ya. Demikianlah. Bukan hanya itu saja. Bahkan banyak di antara kita yang justru malah terperdaya hanya karena hobi, misalnya tiba-tiba meyakini sesuatu itu punya zat atau kekuasaan atau energi tertentu yang bisa membawa manfaat atau madorot. Contoh, saya kolektor keris dan saya punya banyak teman-teman orang yang juga koleksi keris. Contoh saja ini, di antara mereka yang senang keris, bahkan ada yang senang batu akik, mereka meyakini pola-pola tertentu itu bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan perlindungan, mengangkat derajat seseorang. Contoh nih, ini supaya kita tahu ya, kita bahas keris sedikit saja. Ada orang yang mencari keris dengan pamor wasmutah, beras yang tumpah-tumpah, dan juga tilam upih dapurnya.
dengan tujuan kepengen supaya sugih, sebagaimana pamor yang ada pada keris itu. Sudah ini jelas tidak dibolehkan, termasuk kesyirikan. Loh, aku nyembah Gusti Allah. Dari dulu orang musyrik nyembahnya juga Gusti Allah. Lihat aja dalam surat Luqman, dalam surat-surat yang lain dalam Quran dikatakan, kalau ditanyakan kepada orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tapi mereka nyekutukan dengan sesuatu yang Allah itu tidak pernah memberikan sultan penjelasan terhadap hal tersebut. Contoh lain, dalam surat Az-Zumar itu malah lebih jelas lagi. Kenapa kalau kamu nyembah Allah, kamu harus pakai berhala? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kami bisa mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Gara-gara pakai berhala itu. Ini alasan klasik musyrikin Makkah kala itu. Dan itu juga ternyata menurun dan mengalir kepada orang-orang yang keliru dalam hal pemahamannya hingga detik ini. Mereka menganggap ini kan cuma perantara, atau kadang dikatakan ini kan cuma syariat, ngambil tanah petilasan buat penglaris. Saya di kantor dulu bagian yang istilahnya bagian taktis. Taktis itu bagian pengecekan atau penggeledahan lemari-lemari para santri. Saya dapati banyak santri yang dibekali tanah-tanah oleh orang tuanya dari rumah. Katanya apa? Supaya betah, supaya gak sakit. Nah ini ya, padahal anaknya masuk pesantren pun juga dibekali jimat-jimat yang haram semacam ini. Lalu bagaimana kita katakan bahas tauhid itu semua kita sudah bertauhid? Betul, semuanya sudah mengakui Allah sebagai penciptanya. Semua sholat, semua berdoa kepada Allah. Tapi banyak yang belum paham bahwa Allah menjadikan perantaraan ini juga ada batasan-batasannya. Makanya dalam surat Ar-Rum kan dikatakan am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apakah dia Allah telah menurunkan suatu perintah atau firman yang Allah itu membenarkan apa yang mereka persekutukan itu. Malah kadang-kadang ada yang mengarap koi, habis itu ikan koi dengan corak tertentu diyakini bisa untuk bikin hidup tentram. Subhanallah. Banyak enggak kayak gitu? Banyak. Dan dibenarkan. Hati-hati. Lah itu kan cuma perantara. Oke. Allah telah mengatur hukum sebab akibat, atau kita sebut dengan hukum kausalitas. Allah kausa primanya. Kausalitas atau adanya sebab dan akibat ini ya untuk memunculkan suatu akibat harus dengan sebab-sebab yang masuk akal atau sebab-sebab yang nyambung. Kecuali kalau itu ranahnya mukjizat atau karomah, nggak perlu pakai sebab, bisa muncul akibat. Contoh, ontanya Nabi Soleh sebagai jawaban atas pembangkangan kaumnya yang kafir. Onta keluar tanpa ada induknya, keluar dari balik bukit batu, bukan dari dalam bukit batu dalam keadaan bunting, susunya penuh. Manusia yang logikanya jalan, impor, di mana Panembahan Senopati menikah sama Ratu Kidul, yang mana ratu ini adalah makhluk feminim, laut feminim, darat adalah makhluk maskulin dalam sebuah pasaman itu. Akhirnya itu diciptakan, malah kemudian jadi suatu hal yang katanya nyata. Kalaupun ada yang menjelma menjadi sosok itu, yaitulah bangsa siapa? Iya. Kita kan punya tetangga nih yang beda dimensi, beda sekat. Dia tetap di alam syahadah, bukan alam goib banget enggak. Tapi mereka ya bisa bergesekan dengan alam kita. Tetangga kita lebih dulu menghuni bumi. Makhluk itu namanya jin. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Adam,
Allah sudah menciptakan jin dan mereka yang diamanahi sebagai khalifah di muka bumi. Ini ada dalam di tafsir Quranil Azim dijelaskan. Ya, riwayat Ibnu Umar yang mengatakan 2000 tahun sebelum penciptaan manusia Allah menciptakan jin itu juga sahih. Jadi ya mereka sudah lebih dulu menghuni sini betul. Tapi ketika manusia yang sudah dapat jabatan khalifah, mereka jadi makmum kita. Lalu kenapa kita harus permisi sama mereka? Kenapa? Ada jin? Katanya nggak kelihatan, Pak. Nggak apa-apa. Makanya bunganya suruh dibuang. Kalau nggak kelihatan di YouTube aja ya. Udah saya subscribe. Udah subscribe belum? Udah. Wah, mantap. Iya. Saya punya bude. 2000 berapa ya? 12. Pokoknya sebelum saya ke Mesir waktu itu, bude saya tiba-tiba lumpuh. Tangannya nggak bisa buat nulis. Beliau guru, ya. Jadi itu mengganggu aktivitasnya sekali. Nggak bisa ngajarin, megang kapurnya jatuh. Cek ke dokter saraf, normal, nggak ada permasalahan apapun. Akhirnya waktu itu lebaran pas saya kumpul keluarga, bude saya cerita ke ibu tentang penyakitnya. Saya dipanggil, ini saya nggak bisa megang kapur, nggak bisa megang sapu, pokoknya kebas tangannya itu kayak silet-silet rasanya, lemes. Akhirnya saya rukyah, saya berdirikan rukyah, jatuh kok reaksi, tingkah polanya jadi kayak belorong gitu loh. Kayak ular itu, keol kayak gitu. Subhanallah. Awal itu karena saya waktu itu lagi banyak keluarga, kumpul keluarga besar, akhirnya saya cukupkan, hanya sekedar saya hello aja sama yang ganggu. Habis itu saya jadwalkan lagi di lain hari di rukyah. Sampai saya rukyah itu lumayan 3 kali kalau tidak salah, 3-4 kali lah. Tapi yang jelas di akhir sesi itu, sebelum akhir, bude saya baru sadar, saya dititipi pusaka sama mbah. Tadinya saya nggak mau megang, saya simpen di lemari, ya, dan saya cuekin. Dan ternyata pusaka itu tadinya dikeramatkan. Akhirnya karena sama bude nggak diopeni, katanya anniversary beliau mengganggu lah itu si Jono. Jin ya mas, dia ganggu. Akhirnya kan Pak Gede saya udah kesung banget ya, marah banget. Diambil pusaka itu segini lah, bukan keris yang yang panjang, bukan yang seginian itu. Diambil sama Pak Gede, cacaki. Wow, jinnya marah-marah. Woi, lu malu katanya gitu. Saya sih bodo amat ya, nggak kalau dia ngomong, jin ngomong itu nggak pernah saya gubris 100% gitu. Langsung dicacak sama Pak Gede. Qadarullah, masya Allah ya. Setelah itu langsung sembuh tangannya, dan benar-benar sembuh, setannya hilang, langsung pergi saat itu juga. Nah saya heran, langsung beliau bisa motoran sendiri, bisa nyapu, bisa ngangkat. Karena saya coba waktu itu, itu udah junjung keramik itu apa namanya, guci yang besar, dijunjung kuat, wah tersembuh betul ini. Nah ini wallahu alam ya. Akhirnya saat itu saya berkesimpulan, oh berarti ada memang. Bahwa kesimpulan saya begini, setiap benda yang dikeramatkan atau dianggap punya keistimewaan, punya energi tertentu yang bisa membuat akidah manusia terfitnah besar, di situ diikuti setan. Mau itu katanya pring petuk kah, apalagi ya biasanya ya apa? Iya, dan lain-lain lah, banyak lah.
Tapi saya berpikir begini, hukum asli kita punya keris dan lain sebagainya kan mubah, karena itu kan senjata, ageman. Sedangkan yang dijadikan jimat itu kan bukan hanya keris, kadang juga akik, kadang rompi. Ada rompi Ontokusumo, apa ya, gara-gara ada orang yang menjadikan rompi sebagai jimat, akhirnya rompi jadi haram. Kan enggak, berarti yang haram apanya? Perilakunya, perilaku kesyirikannya, bukan rompinya, bukan kopiahnya. Kadang kopiah yang dijadiin jimat ada loh ibu-ibu. Ya biar berwibawa, kopiahnya dirajang. Ada, atau disumbeli sesuatu di sini. Sehingga ketika dia ceramah atau apa itu jimat apa, kopiah walaupun sudah bulung, sudah merah, nggak mau ganti. Nah, ya biar aromanya lekat ya. Ya makanya hal yang kayak gitu nih banyak terjadi. Termasuk saya menangani kasus yang semacam ini di Yogyakarta, sama. Ketika jimatnya dihancurkan, cucunya sembuh. Padahal cucunya tadinya sama, mengalami permasalahan di sarafnya juga. Akhirnya mbahnya legowo, dihancurkan sendiri. Saya nggak nyuruh dan nggak apa, dihancurkan sendiri. Sekarang sudah sembuh, nggak pernah kabur lagi. Maka hal yang semacam ini kadang ada yang mengatakan, kenapa nggak dirukyah saja kemudian dihilangkan kodamnya? Kita nggak bisa jamin habis itu kodamnya balik atau enggak. Maka kalau memang dulunya memang pernah dirituali, hilangkan atau museumkan saja, itu lebih aman ya, daripada di lingkup rumah tersebut. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih lama, jam 10 kita tutorial ya. Aman? Ya, kita berkenalan ke masalah rukyah. Tadi intermezzo aja. Kenapa saya katakan rukyah itu bagian dari prinsip tauhid? Karena hukumnya itu apa awalnya? Hukum rukyah apa? Pertama kalinya haram. Hukumnya haram pertamanya. Rukyah artinya apa? Jampi, japa mantra, itu rukyah. Ya, rukyah artinya japa mantra atau jampi-jampi. Dikatakan sama Nabi, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Yang namanya rukyah, jampi, tamaim itu pernak-pernik yang dijadikan jimat yang digantungkan itu. Kalau pernah lihat film Si Pitung atau pendekar-pendekar zaman dulu kan ada yang pakai kalung hitam itu ya, ada bungkusannya, itu namanya tamimah, tamaim. Tiwalah itu ilmu pelet. Yang zaman dulu istri-istrinya itu ada yang saling berebut pengaruh, karena kan kebanyakan orang Arab jahiliyah istrinya nggak cuma satu, sehingga ada istri yang cemburu, entah yang muda atau yang tua, pakai tiwalah supaya suaminya itu cintanya lebih besar pada dirinya, sehingga jatahnya lebih banyak daripada istri yang lain. Ini tiwalah, atau supaya suaminya tidak menikah lagi dengan yang lainnya. Tiwalah ini ilmu pelet, apapun bentuknya dikatakan syirik. Nah, yang mendapatkan kebolehan itu hanya rukyah yang langsung dari Nabi. Yang langsung dari Nabi dibolehkan hanya rukyah. Tamimah, jimat dan juga ilmu pelet tidak mendapatkan kebolehan. Kenapa? Datanglah ada sahabat namanya Auf bin Malik al-Asja'i. Auf ini keluarganya punya mantra yang secara turun-temurun diwariskan dan sangat bermanfaat untuk penyembuhan. Sekalinya dibacakan dengan izin Allah, penyakit apapun sembuh, khususnya yang kena sengatan. Karena galau, rukyah ini katanya syirik, datanglah dia ke Nabi. Kunna narqi fil jahiliyah, kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah? Kami ini semasa jahiliyah ini suka merukyah. Ya, gimana pandangan engkau terhadap yang kami lakukan itu? Rasul nggak langsung memvonis gak boleh, enggak. Beliau mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Coba tampakkan rukyah yang biasa kalian baca. Tidak mengapa kalian lakukan rukyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya.
Akhirnya dipilah-pilah itu, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Ini jembatan yang menjembatani antara ruqyah yang haram kepada ruqyah yang boleh. Nggak ada unsur syirik. Namun zaman sekarang banyak orang-orang tertipu juga. Nun sewu banget. Memang kadang-kadang terapisnya terapi menyimak, contoh nggak ada siriknya, memang nggak ada, tapi menyentuh pasien wanita yang bukan mahramnya kulit dengan kulit, ini bukan syirik tapi haram. Walaupun yang dibacanya Pak nggak bisa dikiaskan sama dokter bedah. Apa kepentingannya kalau dia harus pegang-pegang kulit pasiennya? Itu ruqyah modusia. Hati-hati. Kadang ada yang baca ayat Quran, ayat tertentu buat masukin jin ke mediator. Ini berbeda ketika kesurupan dengan mediumisasi dan kesurupan yang tidak sengaja dan tidak terprogram. Ketika ruqyah adalah dua hal yang berbeda. Ruqyah bukan buat masukkan jin dan tidak harus bikin kesurupan. Ya, jadi kadang-kadang ada yang berpendapat begini, ruqyah orang nabi mengerti yang di ruqyah nggak reaksi apa yang dimaksud, nggak kesurupan. Ini nggak harus. Di episode yang rumah antara lihat kan ada yang bilang saya udah bolak-balik di ruqyah tapi belum ada yang tebus. Maksudnya tebus gimana? Belum ada yang bikin saya reaksi. Ya alhamdulillah, disyukuri, jangan malah pengen kesurupan. Gue yang kesurupan ada yang pengen sembuhin, malah normal pengen kesurupan. Jadi dalam praktek ruqyah itu tidak menjadikan kesurupan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya ruqyah. Karena reaksi yang justru kita inginkan dari para pasien itu adalah ketenangan batin. Dan habis itu setelah ruqyah menjadi rajin dalam beribadah, paham mana tauhid, mana syirik, paham mana sunnah, mana bid'ah. Ini yang paling penting. Paham mana jalan hidup yang Allah kehendaki. Bukan kesurupan, bosan. Istilahnya kalau hanya sekedar kesurupan aja, menurut saya apa bedanya ruqyah sama efek? Kalau mau lihat kesurupan yang heboh, jangan ikut ruqyah, lihat efek aja. Ruqyah bukan buat kesurupan, tapi keluarkan jin yang ada dari dalam keluar. Nah kadang-kadang yang dari dalam ini karena dia gak kuat dan terusik dengan bacaan ayat Quran, dia reaksi membuat kesurupan. Beda sama mediumisasi yang memang disengaja untuk dimasukkan ke mediator. Kemudian ditanya-tanya, bak siapa namanya? Si bulan saling tak. Apa sejarahnya kampung ini? Tadi jinnya Rasulullah. Nah ini yang tidak dibolehkan. Apalagi yang ada unsur syirik, nyembelih ayam semani, ngasihin jimat, apalagi puasa yang ganti syariatkan, pakai bantuan jin kondang. Nah ini yang tidak dibenarkan. Makanya hati-hati, jangan tertipu. Wah itu kan bacaannya Quran. Memang betul bacaannya Quran, tapi lihat gimana dia menangani. Lihat bagaimana dia dalam berkata terhadap hal gaib. Apakah dengan hawa nafsunya sendiri ataukah dengan sesuai tuntunan Quran dan Sunnah, atau perkataan para ulama. Jangan sampai orang baca Quran kemudian mengaku bisa mengundang malaikat untuk membantu nolong. Sejak kapan malaikat bisa diundang? Saya bukan malaikat yang datang, tapi jin yang ngaku malaikat. Artinya ini udah jelas belum ya? Ya, sebelum kita praktek, biar nggak kesiangan, udah jam 10 juga, udah terlalu banyak yang kepanasan. Ada yang mau nanya nggak? Konsul boleh nanya ya, silakan.
Dari mana? Bagaimana mana? Oh iya, apa ya? Pada marah. Beri. Indigo. Indigo. Pasti lihat profilnya. Kenapa tanya gitu? Nggak barangkali lihat potongan video saya di potong orang. Dia yang sering lihat lagi ya. Terus? Wah, koronik satu kali. Satu kali aja biar nanti bisa kesempatan buat yang lain. Bagi-bagi. Ya. Baik. Pertanyaannya bagus. Saya menjawab berdasarkan pemahaman para ulama ya. Saya nggak mau jawab dengan hawa nafsu saya sendiri. Melihat jin, pertanyaannya melihat jin ya. Ini ibu mungkin nggak dengar pertanyaannya yang belakang. Pandangan saya tentang orang yang bisa melihat jin itu bagaimana? Sekarang kita bahas dulu, apakah jin benar-benar tidak bisa dilihat oleh manusia ataukah dia bisa? Bisa enggak? Yang bilang bisa katanya jin bisa dilihat. Oh itu bisa tuh. Itu belakang 1, 2, 3. Yang bisa lihat jin. Yang bisa lihat. Yang jin bisa dilihat manusia katakan. Gak apa-apa, gak ada bullying enggak? Di dalam ada. Ini ilmiah nih. Dua. Oke, bagus. Yang bilang gak bisa sama sekali. Ya banyak. Jawabannya bisa dilihat. Bisa dilihat. Jangan pergi aja ke mall, itu banyak jin digantung itu. Ada. Nggak, ini kita ilmiah ya, maaf. Tadi bercanda. Suara apa nih? Disambungin Pak. Disambungin lagi. Oke. Biar lebih jelas ya. Gimana? Mau disambungin dulu apa enggak? Lanjut. Saya lanjut aja. Jin itu bisa dilihat di saat-saat tertentu dan tidak bisa di saat yang lain, yang banyak. Saat kapan jin bisa dilihat? Ketika mereka memadatkan diri ke wujud yang padat, kayak wujud ular, wujud kucing, wujud anjing, wujud manusia, dan ini banyak dalilnya. Abu Hurairah bisa melihat jin ketika dia mendapati jin itu telah memadatkan diri, merubah wujudnya ke bentuk padat manusia. Ini tubuh kita padat, bukan halus. Kalau halus kayak angin. Kalau wujud goibnya jin tidak bisa dilihat. Fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Ya, abtalna syahadatahu li mukhalafatil Qur'an. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Orang yang mampu melihat jin, maksudnya melihat jin dalam wujud goib. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ulama-ulama lain menjelaskan yang dimaksud Imam Syafi'i itu melihat jin dalam wujud apa? Wujud goib. Wujud goib berarti wujudnya nggak kasat mata. Dia ngaku mempublikasi, dia bisa melihat abtalna syahadat. Persaksiannya ditolak, bukan syahadatain yang ditolak. Ini di podcast Richard itu sudah saya pertegas, bukan syahadatain. Makanya ketika Marcel ngomong Islamnya diragukan, kemarin saya gerbek rumahnya. Saya kembali ke awal, saya silaturahim ke rumahnya Mas Marcel untuk minta klarifikasi bahwa itu kesalahan ucap, ya kesalahan ucap, tidak sengaja. Bahwa yang dimaksud bukan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kalau syahadatnya dibatalkan otomatis murtad kan gitu kan. Tapi syahadah ini adalah persaksian. Jadi ucapannya mengatakan dia bisa melihat jin ditolak sama Imam Syafi'i. Karena sesungguhnya ini kembali ke iblis, karena asyaiton dengan isim makrifah otomatis karena ada alif lam ta'rif ini menunjukkan individu asyaiton yang dimaksud adalah iblis. Dan qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari suatu dimensi yang kalian tidak bisa lihat mereka.
kecuali itu adalah nabi. Maka dari rekaman alam bawah sadar indigo enggak pernah. Kebanyakan misal pergi ke bangunan Belanda, nanti sosok yang muncul noni-noni Belanda. Ke gua Jepang yang muncul kaisar Jepang atau tentara Jepang yang kepala buntung kayak atau apa kayak. Pergi ke semak-semak munculnya genderuwo. Lihat pohon besar, lihatnya kuntilanak lagi uncang-uncang. Itu rekaman alam bawah sadar. Sehingga bentuk asli jin hakikatnya itu mereka mengikuti gelombang otak yang manusia yang dia temui. Kecuali Nabi dan Rasul karena mereka melihat dengan basirah, cahaya yang Allah berikan kepada mereka karena mereka suci dan mereka tidak didominasi akal dan perasaannya. Jin juga bisa melihatkan dirinya dalam wujud gaib ketika manusia sedang mimpi. Namun ada orang yang persaksiannya tidak dibatalkan tatkala dia bercerita dalam rangka untuk konsultasi, bukan untuk mengatakan aku tahu hal gaib. Aku lebih spesial dari kalian. Kalian nggak bisa lihat jin, aku bisa. Coba kita cek kalau memang bisa betul lihat jin. Nah, ada yang mau pembuktian? Mau pembuktian? Oke, kalau konsultasi aman. Tapi kalau indigo para tidak normal yang hadir di sini bukan ada ya. Tapi kalau ada, ayo pembuktian. Rekam masukin YouTube. Nah, biar orang tahu bahwa orang yang kebanyakan katanya bisa melihat jin, setiap waktu bisa melihat jin itu dusta. Tidak mungkin setiap waktu lihat jin. Kalau ada misal ulama yang tiba-tiba didatengin, itu kan nggak sengaja. Dan memang mereka datang tidak setiap saat orang itu bisa melihat jin. Di waktu-waktu dia saja mau menampakkan diri. Saya selaku peruqyah pernah nggak diteror atau ditampakkan? Ya pernah, di mimpi. Iya. Tapi saya nggak berani mengatakan saya bisa melihat. Oh itu bahaya sekali. Kenapa? Ditolak persaksiannya karena orang yang katanya aku bisa melihat jin itu fitnahnya besar. Nanti dia bisa seperti ini. Dia punya potensi memecah belah masyarakat. Contoh, aku melihat ibu ini kena santet, yang nyantet tetangganya karena iri. Ini kan bahaya. Makanya Imam Syafi'i memberikan kaidah seperti ini. Siapa yang melihat jin dalam wujud aslinya atau wujud yang gaibnya, dia ditolak persaksiannya. Dalam pengadilan itu nggak diterima. Karena bahaya. Adapun kalau kita melihat, yang usah ngomong, istilahnya ngomong ke ahlinya saja untuk konsultasi. Aku kenapa melihat kayak gini ya? Oh bisa jadi diganggu, atau bisa jadi ada jin yang memang lagi mau menampakkan diri di saat dia lagi stres, depresi. Jin itu sama kayak manusia, Mbak. Mereka punya empati. Kadang-kadang mereka akan menemui anak-anak kecil, yang sering dibully, ditinggal orang tuanya, ya, dia mengalami kesedihan terus-menerus. Dia nanti akan mewujudkan diri menjadi sosok-sosok tertentu, menampakkan diri untuk menghibur manusia. Ada kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Bahkan anak melankolis yang gampang sedih, yang cengeng, yang dibully, yang sering mendapatkan penganiayaan dari teman-temannya, orang tuanya tidak mempedulikannya atau broken home, itu nanti mereka jauh lebih empati pada anak ini daripada anak yang suka marah-marah. Kita aja deh selaku manusia lebih senang mana sama anak yang kasihan ya karena dia itu lemah, atau anak yang suka marah-marah. Kasihan kan, yang pengen kita tolong. Kalau marah-marah kita suka ya. Karena kita malah kesuh gitu ya. Kalau yang marah-marah kalau yang kasihan ini yang suka diikuti, sehingga dia menampakkan diri. Itu boleh kalau dalam rangka untuk apa? Konsultasi. Gitu ya Pak ya. Kadang begini, ini saya pengalaman saya saja ya. Pernah saya menangani seorang pemuda, dia hobinya mendaki gunung. Setelah mendaki ke suatu gunung, dia itu tiba-tiba hawanya pengen rebahan terus, gak mau aktivitas. Bukan gak mau, berat badannya.
hawanya ngantuk, begah perutnya. Ketika kita rukyah, saya kan rukyah biasa, fokus saya ke bacaan saya untuk merenungi. Kok tiba-tiba dari arah sini ya nih, apa namanya, pinggangnya, bayakannya, itu kayak ada kucing keluar loh. Tapi saya nggak lihat langsung pakai mata, kayak saya lihat ibu ini kan fokus ya. Ini kelihatannya dari sini nih, ekor mata. Jadi kaget loh, set gitu. Kan kaget oleh hidupnya, jadi karena kucing apa ya? Bayangan saya kayak rubah, hitam sih, dan dia lari cepat sekali. Ternyata yang lihat gak cuma saya, tim saya yang mendampingi juga ikut lihat dan ikut kaget. Kan akhirnya rukyahnya saya berhentiin tuh. Saya nyari-nyari, kok ada kucing hitam masuk. Kok ada kucing, ruangan juga tertutup rapat. Tapi subhanallah, saya tanya si anak itu, gimana mas rasanya? Ini tak kayak ada yang keluar dari punggungku. Oh berarti itu jinnya gitu. Mungkin kayak gitu. Saya katakan mungkin ya. Kalau saya halu atau kecapean, kenapa teman saya ikutan gitu, ikutan kaget juga. Nah ini hal-hal yang mungkin tidak dibatalkan persaksiannya karena saya tidak ngaku-ngaku untuk bisa melihat jin dan tahu hal itu. Paham maksudnya ya? Jadi yang perkataan Imam Syafi'i ini lebih masuk kepada para indigo, cenayang dan para dukun. Iya. Nah ternyata wujud kucing itu juga pernah diriwayatkan dalam hadisnya Abu Ayyub. Beliau pernah memergoki jin yang mengambil kurma-kurma di rumahnya. Datang ke Rasul bersabda, nanti malam jaga lagi, itu nanti jin akan datang kepada kamu dalam wujud hiro. Hiro itu anak kucing. Hiro itu namanya Abu Hurairah. Hiro itu kucing, kayak kucing. Nanti kamu akan mendapati dia wujudnya pasti kayak akan kucing, seperti wujud kucing. Nanti kalau kamu ketemu wujud itu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ajibi Rasulullah. Ya, diamalkan sama Abu Ayyub. Habis itu wujud kucing itu berubah menjadi sosok orang tua rentak, entah kakek-kakek atau nenek-nenek. Yang jelas di situ dikatakannya ajus. Ajus itu orang tua yang sudah rentak, namanya ajus. Dia berubah wujudnya. Ubay bin Ka'ab juga demikian. Kurma di keranjangnya sering sekali hilang. Tiba-tiba karena waktu itu belum ada listrik ya, kan ada suara kodak gitu. Ubay bin Ka'ab ini nanya, siapa kamu? Gak jawab. Kamu jin apa manusia? Saya jin. Coba bapak-bapak digituin. Takut kan? Ya surat Al-Baqarah dari YouTube boleh, dari MP3 boleh. Setiap mau buka toko usahanya baca Bismillah. Mau nutup baca Bismillah. Dari rumah mau menuju toko baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Mau masuk juga setelah ada di rumah di tempat usahanya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Baca ayat kursi dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah setiap saat. Usahakan karyawannya di waktu duha sholat duha dulu. Ya, bersihkan tempatnya dan jangan ada tempat yang lembab. Nah, tempat yang lembab, tempat yang sangat disukai oleh setan. Ya, jin fasik. Kalau jin muslim yang benarkan di sini nggak nakal, yang fasik. Itu ya. Jadi kenapa Al-Baqarah? Ya jelas dalilnya inna syaitana yafiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah, tempat usaha atau apapun itu yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Kemudian yang kedua, ketika ada kertas raja, apakah jinnya akan tertinggal? Insya Allah tidak, asalkan kertasnya sudah dibuang. Habis itu jenengan hiasi tempat usahanya dengan ketaatan pada Allah.
ketika lagi nunggu pelanggan, banyak baca zikir, baca tasbih, baca istighfar, baca sholawat. Insya Allah dengan itu nanti akan terhindar dari hal makan-makan yang semacam ini. Gitu ya, barakallahu fiik. Terakhir supaya kita langsung rukyah. Ibu-ibu di sini udah nggak sabar. Yang dalam ada nanya nih satu. Pengen reaksi. Nah ini dulu ini. Ponakan yang saya lihat dari warga Sumuli saja, yang ingin saya tanyakan ketika kita mendapati anak atau orang yang dia kesurupan gitu, kemudian dia Mbak guru ya? Iya. Nah, saya terawang. Terus menyampaikan banyak hal terkait dengan reaksi mereka yang kesurupan, terus menyampaikan lakukan ini atau tindakan ini harus dihindari gitu. Bagaimana sikap kita atau perilaku kita sebagai umat muslim yang tentunya saya sendiri masih awam. Contohnya? Contoh misalnya ada anak yang dia kesurupan katanya dari pendiri organisasi, dia bertinggal gitu. Terus dia menyampaikan dia nggak suka dengan orang ini, terus dia minta untuk dihindari gitu. Kemudian sikap kita sebagai orang Islam tapi yang masih awam gitu. Ketika kita percaya itu, apakah kita termasuk musyrik atau tidak? Ya nggak musyrik. Musyrik sih enggak, tapi maftun. Terfitnah, terjebak fitnahnya jin. Gak usah didengarkan. Tugasmu keluar. Ya, tugasmu keluar dari tubuh anak ini. Gak usah pedulikan harus hindari inilah, hindari itulah. Atau bahkan bisa jadi itu hanya sekedar rekaman alam bawah sadarnya yang dia lagi ribut sama seseorang. Iya, sehingga itu kalau dalam ilmu psikologi disebutnya DID, Dissociative Identity Disorder, kehilangan identitas asli. Ya, jadi kita melihat dan memandang ini kasus kesurupan bukan hanya dari sisi jinnya saja. Kenapa bisa kesurupan? Gak mungkin jin tiba-tiba ngerasuki kalau manusianya tidak membuka celah atau terbuka celah. Terbuka celah karena dia bisa minum gotri atau kena sihir, atau dia itu memang punya endapan emosi negatif. Nah itu perlu jenengan gali. Bagi yang datang sini melakukan aktivitas sihir atau yang lain, karena gangguan jin atau sebuah lain yang benar atau sebuah yang penyakit semua penyakit atau sebuah jiwa dan lain yang punya keturunan atau kabulkan hajatnya dan keturunan lain. Ya kita mulai. Air sudah dapat. Air. Saya juga pakai air. Baik, kita mulai yang mudah saja. Al-Fatihah ayat kursi. Qul huwallahu ahad. Ini semua surat-surat yang luar biasa keutamaannya. Jadi hadirkan hatinya yang khusyuk. Kalau ada di tengah-tengah rukyah ada yang kesurupan atau muntah-muntah, nggak usah diperhatikan, nggak usah ditonton, fokus ke diri sendiri. Siap? Mulai. Bentar. Kita istighfar dulu bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Pegang. Astagfirullah. Pegang air minumnya. Astagfirullah. Salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca Al-Fatihah. Tekan mulutnya ke air, saudara. Tekan mulutnya ke air. Semua siap untuk minum, tangan kanan, jangan tangan kiri. Yuk mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baca doa ini Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Tiupkan ke air, tiupin ke air, minum pelan-pelan, minum pelan-pelan. Wah, ada yang nasi. Siapa ini? Ya, sekarang dihirup airnya ke hidung. Hirup, sisihin ke kerasnya, jangan ke temennya. Sisihin ke kerasnya. Ditaruh di sini dulu, ibu-ibu. Jangan langsung dari sini.
jeroan apa? Cuci tangan dulu terus. Tapi ya, kalau usah evakuasi. Selagi masih bisa bertahan, jangan evakuasi. Jangan minum. Terima kasih.